Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu. Dengan iman seperti apakah kita harus menjalani pekerjaan Injil? Di dalam 66 kitab di dalam Alkitab, kita bisa melihat Tuhan selalu memberikan firman kepada nabi-nabi pekerjanya pada setiap zaman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menolongmu dan aku akan menyertaimu. Tuhan yang mengurus alam semesta bersama-sama kita bekerja di dalam Injil. Jadi, kita harus percaya dengan mutlak bahwa pekerjaan Injil ini pasti akan diselesaikan tanpa kegagalan sedikit pun. Pada saat kita mengalami kemajuan dengan pekerjaan Injil, kita mungkin menghadapi banyak kesulitan, seperti kurangnya pekerja Injil. Tetapi Tuhan berkata, meskipun begitu, akulah yang menolongmu, bukan? Tuhan telah menciptakan bumi ini dan alam semesta. Tuhan mengurus segalanya. Tuhan telah tahu anak-anaknya yang tercinta sedang berusaha banyak dan berkeringat untuk pekerjaan ini. Tuhan memerintahkan kita untuk menginjil, bukan karena Dia suka melihat kita berusaha keras. Sesuatu itu ada karena ada alasannya. Pasti ada alasannya. Mengapa kita harus berkeringat? Seorang petani berpikir, seandainya aku bisa mengendalikan sinar matahari dan hujan, aku akan membuat panen raya. Untuk mendapatkan panen yang baik, akar harus berakar kuat untuk hasil yang baik. Terkadang Tuhan mengirim topan dan juga mengirimkan angin kencang. Hal-hal tersebut kelihatannya tidak membantu pertanian, tetapi sebenarnya itu dibutuhkan untuk panen raya. Dengan cara yang sama, Tuhan menempatkan berbagai bahaya, kesulitan, dan hambatan di hadapan kita, sambil berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menyertaimu. Aku akan menolongmu untuk pekerjaan itu, pasti sukses." Selama pekerjaan itu dijalankan, kelihatannya sepertinya itu tidak mungkin. Karena lawan kita lebih kuat daripada kita, dan keadaan mereka lebih baik daripada kita. Tetapi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi, segala perkara di bumi, planet sekecil sebutir debu ini, itu bukanlah apa-apa bagi Tuhan, yang mengurus alam semesta, bukan? Sekalipun seorang manusia memiliki kuasa yang tinggi dan kekuatan besar, memerintah atas seluruh bumi, ia bukan apa-apa bagi Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, yang memerintah alam semesta dengan kuasa yang agung, bukan? Oleh karena itu, Tuhan berkata, "Jangan khawatir, aku menyertai kamu, bukan? Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Ketika Tuhan menyemangati kita, Dia berfirman, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam iman." Tuhan selalu mengatakan perkataan ini kepada kita untuk menyadarkan kita kebenaran ini sebelum kita mulai bekerja untuk menyelamatkan dunia ini. Mari kita buka Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku." Dengan kata lain, ajarlah mereka, bukan? Maksud firman Yesus, kamu harus pergi menjadikan semua bangsa muridku dan mengajari mereka. Kita menjadi seorang guru dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Kita sering sekali membaca firman ayat ini, bahkan puluhan dan ratusan kali. Tuhan ingin menyelamatkan manusia melalui tangan anak-anaknya. Selama kita menanggung tugas ini, Tuhan memandang kita dan akhirnya akan berkata, "Sudah cukup sekarang, kamu telah memenuhi syarat." Bumi ini, sebuah planet yang sangat kecil, itu seperti bukan apa-apa di dalam alam semesta. Sebenarnya, Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam sekejap mata, tetapi Dia telah mempercayakan pekerjaan ini kepada kita yang kurang dalam banyak hal, mudah terkejut, lemah, dan penakut. Itu dikarenakan pasti ada suatu alasan khusus mengapa kita harus melakukan itu. Tuhan berkata bahwa semua ini untuk kita. Jadi kita harus menerima semua tugas yang diberikan kepada kita untuk keselamatan kita dan harus memberitakan Injil Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau begitu, sikap dan batin apakah yang harus kita punyai selama kita menanggung tugas itu? Tuhan telah mengatakan suatu hal yang sama kepada Yosua, Salomo, dan Paulus. Kapanpun Tuhan berfirman kepada nenek moyang iman kita, atau kapanpun mereka menghadapi kesulitan dan masalah, Dia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menolong kamu. Jangan lupa aku bersamamu." Tuhan selalu membuka jalan untuk mereka menyelesaikan segala masalah. Dalam proses itu, lawan mereka kelihatannya sangat kuat. Ketika ke-12 pengintai pulang dari kota Yeriko, mereka berkata, "Penduduk di sana manusia dan kita seperti belalang." Di mata mereka, badan musuh mereka sangat besar dan tinggi. Mereka berpikir mereka pasti akan kalah jika berperang dengan penduduk di sana. Orang Israel kehilangan dalam semangatnya. Tetapi, apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Tidaklah begitu. Walaupun mereka sedikit lebih tinggi daripada kita, siapakah yang bersama dengan kita? Tuhanlah yang bersama kita. Tuhan ada. Mereka pasti akan menjadi makanan kita ketika kita berperang melawan mereka. Mereka adalah roti kita. Meskipun kita menghadapi kesulitan apapun, atau suatu masalah selama kita pergi sesuai dengan firman Tuhan, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sama sekali tidak boleh melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan selalu berfokus pada suatu keadaan. Jika mulai berfokus pada suatu keadaan, mereka menganggap lawan mereka lebih besar dan kuat. Mereka menganggap suasana lawan mereka lebih bagus. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa kita harus memikirkan siapa dalam setiap keadaan apapun. "Bukankah aku bersamamu? Aku akan menolongmu." Tuhan yang mengurus alam semesta, bukan hanya bumi ini. Bukankah adalah Bapa dan Ibumu? Berulang kali berkata supaya kita tidak melupakan kebenaran ini. Itulah sebabnya Tuhan telah berkata kepada Yosua, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Kita harus menguatkan iman kita dan meneguhkan hati kita untuk menaklukkan Kanaan. Bagaimana kalau kita tidak demikian, tetapi selalu menganggap lawan kita lebih besar dan lebih kuat? Dan bagaimana kalau kita mengeluh sepertinya Tuhan tidak bersama dengan kita? Kenapa tidak bisa? Kenapa selalu susah seperti sekarang? Tidak ada orang yang menerima kita, walaupun kita menginjil sepanjang hari. Kita tidak boleh kehilangan semangat seperti ini. "Aku akan menolongmu. Jangan khawatir apapun," firman Tuhan. Tuhan berulang kali berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Mari kita baca Yosua pasal 1, ayat 3, kita baca. "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berulang-ulang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jika kamu menguatkan imanmu dan meneguhkan hatimu, perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Demikianlah janji Tuhan kepada Yosua. Yosua dan orang Israel sudah tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak memiliki persenjataan ataupun peralatan yang hebat untuk memenangkan peperangan seperti yang dimiliki oleh musuh mereka, karena mereka harus mengembara di padang gurun. Sebaliknya, musuh-musuh mereka sudah bersiap untuk menjaga kota mereka. Jadi orang Israel berpikir bahwa mereka seperti anak kecil, tetapi musuh mereka seperti orang dewasa ketika mulai berperang. Orang Israel tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali merasakan perbedaan kekuatan. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukan karena Yosua kuat sekali ataupun hebat sekali, tetapi karena siapakah ada bersamanya? Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan dia. Itu sebabnya Tuhan terus-menerus berkata kepadanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua selalu menuruti firman Tuhan ini. Dan akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan besar dalam menaklukkan tanah Kanaan. Supaya Yosua bisa menyelesaikan pekerjaan besar, yaitu penaklukan tanah Kanaan, Tuhan telah berkata kepada Musa juga, kamu harus menguatkan Yosua. Ajarlah Yosua supaya dapat meneguhkan hatinya. Tolong buka kitab Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat 6 kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan apa? Teguhkanlah hatimu. Inilah ajaran yang terus Tuhan ajarkan kepada Yosua. Untuk Yosua dapat menaklukkan tanah Kanaan, Tuhan telah mengatakan firman ini kepada Musa. Dan juga Tuhan telah mengatakannya kepada Yosua di dalam kitab Yosua pasal 1. Mari kita baca ayat 7 sekali lagi. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut, janganlah patah hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman ini diberikan lagi dan lagi di dalam Ulangan pasal 31. Mari kita lihat firman ini Tuhan berikan sebagai pesan di ayat 1. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu.
Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yehova telah memberikan pesan ini kepada Musa. Musa telah tahu dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Jadi dia meminta kepada Yosua begini, "Janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan yang selalu bersama dengan kamu." Saudara-saudari, tugas kita pada akhir zaman ini adalah tugas Yosua. Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi di dalam setiap hari. Sementara itu, ada orang yang tidak mendengar dan yang tidak tertarik pada Injil walaupun kita memberitakannya. Dan juga ada yang tertarik dan mau mendengarkannya. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak boleh putus asa karena tidak ada orang yang mendengarkan kita. Tuhan telah tahu segala keadaan itu, maka Dia sudah berkata apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Walaupun beberapa orang lewat dari kita, kita tidak boleh berhenti untuk menginjil kepada orang lain. Tetapi kita harus memberitakan Injil kepada siapa saja kita bertemu di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terkadang kita putus asa, berhenti, dan juga kehilangan semangat. Kita adalah orang-orang yang menerima tugas Yosua. Jadi, kita harus mempunyai iman yang sekuat iman Yosua. Yosua telah berkata, mereka akan kita telan habis. Kita juga harus mempunyai iman seperti iman Yosua, karena Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah yang harus kita lakukan. Dan juga, kita tidak boleh melupakan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Sama seperti Yosua yang telah menaklukkan tanah-tanah yang telah dijanjikan Tuhan untuk memberikannya satu demi satu melalui perang. Kita tidak bisa menyelamatkan satu jiwa dan satu jiwa tanpa melalui peperangan rohani. Setan sama sekali tidak menyerahkan jiwa-jiwa sambil berkata, bawalah mereka semua dengan percuma. Di antara jiwa-jiwa, ada yang ragu-ragu percaya kepada Tuhan, dan ada yang sama sekali tidak memperhatikannya. Ada beragam manusia. Kita sudah berpartisipasi dalam pekerjaan supaya mereka bertobat. Namun demikian, keadaannya pastilah tidak mudah. Kita mungkin putus asa. Itulah sebabnya Tuhan telah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam Ulangan pasal 31 dan Yosua pasal 1. Mari kita baca Yosua pasal 10. Ayat 22 kita baca. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukanlah orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Melalui peperangan jasmani ini, Tuhan membiarkan kita memahami bagaimana kita akan berperang secara rohani pada zaman ini. Tidaklah mudah untuk menaklukkan tanah Kanaan. Sudah ada orang yang tidak setuju pekerjaan ini. Ada yang menentang pekerjaan ini.
dan ada yang menghalangi orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah mengalahkan segala keadaan tersebut, dan akhirnya mereka memperoleh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Saat ini keadaan kita juga sama. Kita telah diperintahkan memberitakan Injil kepada semua 7 miliar orang. Alangkah baiknya jika semua orang mengikuti firman Tuhan dan berkata amin. Jika mereka segera bertobat dari dosa mereka, tugas kita dengan gampang diselesaikan. Tetapi, tidaklah begitu. Perang rohani harus timbul. Kita berusaha untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi, mereka menentangnya dengan pengetahuan duniawi. Mereka bahkan melawan kita, bukan? Walaupun begitu, Tuhan membuat jiwa mereka berlutut dan bertobat, dan membuat orang yang tidak mau mendengar pada pertama kalinya berhubungan dengan saudara yang lainnya dan mulai belajar firman. Sekarang saya mengerti harus ada bapa dan ibu. Seperti segala sistem di bumi ini, segala sistem di surga harus sama. Jika seseorang sudah ditakdirkan untuk diselamatkan, sekalipun ia lari menjauh, ia pasti akan dikenalkan lagi dengan kita dan akhirnya dituntun kepada Tuhan. Walaupun demikian, kita tidak boleh menyerah dan takut. Siapakah yang telah mengutus kita? Karena Tuhan yang telah mengutus kita, kita sedang bekerja sekarang. Bukankah begitu? Kita perlu bangga karena hal itu. Marilah kita percaya bahwa Tuhan sudah mengutus kita dan Tuhan memimpin pekerjaan ini di depan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman ini tidak hanya dikatakan pada zaman Yosua, tetapi juga pada zaman raja-raja. Tuhan telah memberikan firman yang sama ini kepada Daud dan juga kepada Salomo. Ketika kita umat surgawi bersikap demikian, Injil ini akan disampaikan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita hanya melihat keadaan, merasa takut dan berkata, mereka seperti manusia tetapi kita seperti belalang. Kita tidak mungkin berkata seperti Yosua, mereka akan kita telan habis. Karena Yosua memiliki iman yang sangat kuat. Tuhan telah menaruh semua musuhnya di bawah telapak kakinya, bukan? Tolong buka 1 Tawarik pasal 28. Daud telah meminta kepada Salomo untuk membangun bait Tuhan. Dia telah mengatakan bagaimana caranya membangun bait Tuhan. Mari kita baca pasal 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Di manakah ada firman yang sama ini? Di dalam Yosua pasal 1 dan Ulangan pasal 31, ada firman yang sama seperti ini. Tuhan berulang-ulang mengatakan firman ini. Ada banyak kesulitan dan hambatan dalam perjalanan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tuhan dunia ini, yaitu setan penguasa kerajaan angkasa, tidak membuka jalan untuk kita melakukan segalanya dengan mudah. Walaupun begitu, ketika kita tetap bertahan dan berusaha untuk melakukan seperti kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tuhan membuka semua jalan untuk kita. Kalau kita melupakan Tuhan, kita menjadi takut. Bila kita melupakan Tuhan, segala pekerjaan menjadi kacau dan juga berantakan. Tetapi kita ada Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan telah berkata kepada kita, teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Kalau kita meneguhkan iman kita, kita dapat melihat jalan dalam segala hal. Tuhan akan membuka jalan di depan kita, walaupun dulunya kita merasa sangat gelap di depan kita.
Daud selalu berkata kepada Salomo, pembangunan bait Tuhan bukanlah pekerjaan yang kecil. Itu bukanlah pekerjaan pembangunan satu rumah di dunia ini. Jadi dia berkata, janganlah takut, kuatkanlah imanmu dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Tuhan akan bersamamu dan menolongmu sampai pekerjaan ini selesai. Kita harus bersandar pada janji Bapa dan Ibu, bahwa mereka senantiasa menolong kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tidak menemukan jalan walaupun sudah berusaha, apakah cara untuk meminta pertolongan? Itu adalah berdoa. Yesus telah berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sebab pekerjaan Injil ini tidaklah mudah untuk dijalankan. Yesus telah memberikan suatu firman ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah melakukan apa? Mengalahkan dunia. Maksudnya, Tuhan yang telah mengalahkan dunia bersama dengan kita. Bagaimana dunia ini dapat menghujat dan mengganggu kamu? Mereka semua akan berlutut di hadapan kamu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita menguatkan hati, apa yang dilakukan oleh setan? Sejak kuasa dan kekuatan Tuhan telah mengalahkan dunia menolong kita, setan yang telah lama menawan jiwa manusia terpaksa melepaskan jiwa mereka. Lalu firman Tuhan dapat memasuki jiwa mereka. Sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa menerima firman Tuhan. Di dunia rohani, setan tahu keraguan kita ini. Jika aku mengatakan ini kepada temanku, akankah dia menerima firman ini atau tidak? Bagaimana jika dia menganggap aku sesat? Untuk menyelamatkan satu jiwa, kita harus memiliki iman yang kuat dan mutlak. Jika kita ragu-ragu dengan berpikir, mungkin pekerjaan ini gagal, setan pasti muncul di depan kita sebagai suatu masalah yang sangat besar. Tuhan yang menguasai alam semesta dan telah mengalahkan dunia, telah mengutus kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ketika kita bersandar pada kuasa Tuhan, kita tidak usah takut akan siapapun. Ketika kita berani memberitakan firman Tuhan, setan meninggalkan kita. Sekarang kita hidup di dunia jasmani. Kita sering sekali melupakan alasan kenapa Tuhan memberikan firman ini dalam dunia rohani. Kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan pikiran negatif seperti tidak bisa. Jika demikian, kesuksesan pasti datang. Tuhan telah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan membiarkan tak seorang pun melawan kamu. Segala tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Kita perlu memikirkan, kenapa Tuhan mengatakan begitu, bukan? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 29 kita baca. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan demikian, Injil diberitakan kepada banyak orang di seluruh Yerusalem, dan bahkan ke negara-negara lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Kata-kata apakah yang selalu bersama orang-orang gereja awal waktu memberitakan Injil? Dengan berani. Mereka memberitakan firman Tuhan, selalu dengan keberanian.
Sekarang kita harus melakukan pekerjaan rohani, bukan pekerjaan jasmani. Kita berperang secara rohani melawan setan. Dalam konteks ini, untuk menyelamatkan satu jiwa atau tidak, para olahragawan bisa membaca keterampilan pihak lawan hanya dengan melihat matanya. Jadi apa yang telah Tuhan katakan? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jika kita melakukan seperti firman Tuhan ini, kita dapat membawa satu jiwa dan satu jiwa kepada Tuhan dan memimpin ke jalan keselamatan, bukan? Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Dalam Alkitab versi lain dikatakan, jangan buang keberanianmu. Itu maksudnya kita harus berani, bukan? Karena menghasilkan apa? Pada akhirnya, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah apa? Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oleh karena itu, Tuhan telah berkata kepada kita, janganlah kamu melepaskan keberanianmu. Kita masih hidup di bumi ini karena ada tugas kita. Orang-orang yang sudah menyelesaikan tugas mereka dibawa oleh Tuhan tanpa peduli umur mereka. Namun demikian, kita masih bernapas, makan, dan hidup di atas bumi ini. Itu fakta yang menunjukkan bahwa kita masih mempunyai suatu tugas. Orang yang tidak mempunyai tugas tidak bisa hidup di bumi ini. Semua orang mempunyai tugas. Beginilah tugas kita. Dengan berani, kita menyelamatkan semua jiwa yang malang, yang akan mati untuk selama-lamanya, daripada hukum kematian. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menanggung tugas ini. Pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita semua anak Sion harus mengingat tugas ini. Kita sudah belajar kehendak Tuhan ini melalui Alkitab. Jadi marilah kita menginjil kepada semua orang, keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita, di negeri ini atau di luar negeri. Bapa dan Ibu, kami memberitakan Injil dengan mempercayaimu dengan mutlak. Jadi tidak ada musuh di hadapan kami. Saya mohon Anda semua dapat mengatakan begitu dengan memiliki iman yang kuat dan berani, dan mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Injil terakhir ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.